tema daripada GBI Victorious Family ya, perihal tentang komunitas yang saling memberkati ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini sangat menarik bicara tentang integritas murid Kristus. Yuk sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Integritas murid Kristus ya. Oke, mari kita buka landasan berpijak kita di dalam perenungan kali ini. Di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Iya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jelas beritanya. Rasul Yohanes menyampaikan bahwa inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini bicara tentang integritas Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang setuju katakan amin? Bahwa Dia adalah terang, and declare iman kita sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes bahwa benar yang saya dengar dari Dia, karena Yohanes dengar langsung dari Yesus. Ya, berita yang dia dengar dari Yesus, berita yang sama. Integritas, bicara integritas kalau kita bandingkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bicara mutu, itu bicara sifat, itu bicara keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, tidak terpisah, sehingga memiliki potensi dan kemampuan, kewibawaan dan kejujuran. Ini masuk pada prinsip moral, masuk pada prinsip etika dan kesetiaan. Orang Kristen harus memiliki moral like Jesus, harus memiliki etika sama seperti Yesus, dan karena di dalam Dia tidak ada kegelapan. Amin. Dari ini terangnya. Saudara yang diberkati Tuhan, bicara terang, kalau dalam bahasa Yunani itu memakai kata pos, yang benar-benar terang atau to light. Dalam perbandingan kita bahasa Inggris, kalau kata bercahaya itu memakai kata lampu. Jadi kalau kita baca pos lampu yang artinya adalah hendaklah terangmu bercahaya. Amin. Jadi seperti dalam ruangan ini, kalau kita matikan ini gelap. Tapi kalau kita nyalakan sama seperti ini, terang ini ada di sekitar sini. Amin. Dia menerangi. Nah, ya. Ini yang harus kita pahami. And then kemudian integritas berdasarkan Alkitab. Klik saja, ya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, integritas adalah karakter Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Integritas adalah karakter Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena bicara terang dan kebenaran. Oleh karena itu, integritas Kristus merupakan dasar dari karakter saya dan saudara. Dasar kita berperilaku. Integritas tersebut itu merupakan karakter saya dan saudara. Itu yang menjadi pokok atau dasar daripada kita sebagai murid Kristus. Karena integritas itu sangat penting bagi murid Kristus, bagi orang percaya, untuk memberikan teladan kepada saya dan saudara, untuk memberikan teladan kepada kita muridnya, untuk secara benar hidup berintegritas. Yesus sudah berikan teladan itu. Tinggal saya dan saudara mau apa tidak. Tinggal dengan apa saya dan saudara mau melakukan atau tidak, mau hidup di dalam integritas atau tidak. Dan bisa disimpulkan integritas itu adalah apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Amin. Tidak boleh berbeda. Ya. Next. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Victorious People, orang Kristen, murid Kristus, orang percaya yang memiliki integritas. Perhatikan kalimat ini benang merahnya. Dipastikan dia akan memperoleh kredibilitas atau yang disebut dengan kepercayaan. Amin. Kemanapun dia pergi dan berada, dia akan selalu memperoleh kepercayaan.
Dia ada di kantor, memperoleh kepercayaan dari bosnya, betul? Dia ada di ladang pelayanan, memperoleh kepercayaan dari Bapak Gembala. Sama seperti Bapak Pendeta kita hari ini. Ya, Bu Linda tidak ada, beliau yang gantikan. Memperoleh kepercayaan. WL Singers, pemain musik, kalian harus pegang kepercayaan itu. Tidak mudah menjadi pemain musik, imam musik, WL Singers di depan. Karena kenapa? Itu kepercayaan dari Tuhan. Amin. Bukan bicara skill di sini, tapi bicara soul, jiwa kita, kerohanian kita. Bagaimana implementasi daripada Tuhan sudah berikan skill, Tuhan sudah berikan kemampuan. Dan ketika ada di tempat ini, di altar ini, peganglah itu sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan. Katakan amin. Sama seperti kami para pengkhotbah, Tuhan memberikan kepercayaan. Ya, sedikit bersaksi. Kemarin saya 27 Agustus 2022, saya diwisuda Doktor Teologi STTRM di Robinson, karena itu pusat kita. Ya, ada 75 mahasiswa, baik S1, S2 dan S3. S3 itu ada 21 orang di wisuda. Saya lulus tahun lalu dan baru diwisuda kemarin. Dan apa saya katakan di status media sosial saya, untuk sampai pada pencapaian ini tidak mudah Bapak Ibu, sangat tidak mudah. Saya harus melewati proses sakit, tanya istri saya. Saya pernah diare, ya, 1 minggu full, oleh karena dikejar-kejar deadline tersebut. Pokoknya luar biasa, rambut pada rontok tiap kali mandi. Tetapi karena mengejar hal tersebut dan dapat memperoleh kepercayaan, saya lakukan dengan integritas itu. Dan puji Tuhan, tahun kemarin saya lulus, dan kemarin atas perkenanan Tuhan, saya diwisuda. Oh, enggak apa-apa, tepuk tangan saya. Dan saya katakan, kalau bahasa Manado, itu karena Tuhan baik, atau itu karena kebaikan Tuhan saja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini mahasiswa saya. Dulu pernah saya bimbing dia, skripsi dia, gitu. Ya, walaupun cewek ngebimbing, tapi lulus juga, keren dong. Ya, lulus. Saya bilang mau masuk S2 lagi, loh jangan pantar dulu Pak, melayani dulu. Nah, kalau kita ketika memperoleh kepercayaan dari Tuhan, jangan sia-siakan. Karena kenapa? Engkau tidak stop di situ. Jangan berpuas diri di situ. Karena ada kepercayaan lain lagi dari Tuhan akan berikan. Amin. Ada kepercayaan lagi. Contoh para pejabat di GBI, Bapak PDP, nanti 4 tahun lagi PDM diajukan oleh gembala pembina. Kemudian 4 tahun lagi jadi pendeta. Sama seperti saya, pendeta penuh. Dan ketika sudah pendeta penuh, sudah santai aja. Tidak, justru semakin berat bebannya Pak. Menyandang PDT itu gak mudah Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, apabila kita semua dipercayakan, misalnya ada yang punya perusahaan, punya bisnis, hari ini engkau diberkati, jangan anggap engkau berkata keberuntungan saya atau hasil kerja keras, jangan. Tetapi katakan itu kepercayaan Tuhan. Amin. Kalau kita katakan kepercayaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendustai proses sampai kepada keberhasilan itu. Amin. Semua kita, di segala aras kehidupan kita, apapun pekerjaan Anda, libatkan Tuhan di dalamnya dan raih keberhasilan, raih kepercayaan Tuhan. Maka step by step engkau akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Next slide. Saudaraku yang diberkati Tuhan, komunitas yang berintegritas, saling membantu, dipastikan akan memahami ketika Tuhan tempatkan dalam sebuah komunitas. Maka kita, setiap orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut, diharapkan memiliki kehidupan yang saling membangun dan yang saling memberkati. Pastor senior kita, Bapak Gembala Pendeta Dr. Abraham Kondrasupit, sudah mengatakan di awal tadi, hiduplah dalam komunitas yang saling membangun dan saling memberkati. Amin. Tetapi apabila sebuah komunitas tanpa integritas, maka di situ hanya adalah cemooh, cerita kanan kiri, saling menuding, saling menjatuhkan. By the way, ketika engkau memiliki integritas,
mau di komunitas manapun, engkau tetap menjadi anak Tuhan yang membawa teladan, menjadi saluran berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saling memberkati dalam komunitas. Oleh karena itu, next slide. Saudaraku diberkati Tuhan. Ini penting. Hal-hal yang menjadi prinsip integritas, agar kita juga tetap bertahan dalam komunitas yang saling memberkati, yang saling membangun satu dengan yang lainnya, berdasarkan terang Yesus Kristus dalam bacaan tadi 1 Yohanes 1 ayat 5, bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada kegelapan, yang ada hanyalah terang dan kebenaran itu sendiri. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Oleh karena itu, prinsip inilah yang ada di dalam kekristenan yang harus dimiliki dan harus diaplikasikan dalam setiap pribadi murid Kristus, agar dia masuk dalam komunitas yang berintegritas. Dia bisa saling membangun, dia bisa saling memberkati, memahami satu dengan yang lain, bukan menjatuhkan satu dengan yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Hal-hal apa yang menjadi prinsip integritas tersebut? Yang pertama, next. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Right living. Hidup yang benar di dalam Tuhan. 1 Yohanes 1:7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, Yesus Kristus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Haleluya. Jadi ternyata murid Kristus yang berintegritas, hal penting yang pertama yang harus dia manifestasikan dalam kehidupannya adalah right living. Sebelum dia aplikasikan, sebelum dia Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan, pastikan right living, hidup benar di dalam Tuhan. Katakan itu saya. Katakan itu saya. Hidup benar di dalam Tuhan. Nah, apa sih orang yang hidup benar di dalam Tuhan itu? Klik saja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang right living, hidup benar di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Dialah orang yang live without mask, hidup tanpa topeng. Orang yang hidup tanpa topeng, dia orang yang right living. Hidup tanpa topeng itu adalah jujur, tulus, dan apa adanya kehidupannya. Katakan amin. Dan dia selalu berjalan, berlaku, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Perbandingannya dalam Matius 5:37 berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si iblis. Betul? Jadi kalau kita katakan ya, katakan ya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan tambah-tambahkan reasonmu, alasanmu. Karena lebih daripada itu berasal dari si iblis, si jahat, bapa dari segala pembohong. Saudaraku, orang yang right living, dia benar-benar harus hidup tanpa topeng. Jujur, tulus apa adanya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dimanapun engkau pergi, hidup tanpa topeng menjadi kepercayaan. Ingat prinsip yang tadi, akan memperoleh kredibilitas atau akan memperoleh kepercayaan. Katakan sama-sama, itu saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Next slide. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang right living adalah orang adanya kesatuan hati, pikiran, perkataan, akhirnya teraplikasikan dalam perbuatannya sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Dan inilah yang menjadi pemikiran akan apa yang ada di GBI FIFA. Minggu berjalan ini, Filipi 2 ayat 1, betul? Ya, tentang sehati, sepikir, seia kata, betul? Dan ini yang disuarakan terus oleh Bapak Gembala, agar kita adanya kesatuan antar jemaat para pelayan Tuhan. Kesatuan hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita. Walk your talk. Lakukan apa yang Anda katakan. Apa itu? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Perihal tentang kebaikan, kesetiaan. Lakukan itu. Walk your talk. Jangan cuman apa? NATO. Apa itu NATO, Pak? Hah? Not Asian, talk only. Ngomongnya banyak, tapi tidak pernah melakukan. Walk your talk.
Katakan itu saya. Saya akan lakukan apa yang saya katakan. Tapi berkaitan dengan firman Tuhan. Next slide. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Orang yang right living adalah orang yang tetap menjaga kesetiaan. Karena kesetiaan sekali lagi karakter Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan, meneladankan kepada saya dan saudara mengenai kesetiaan. Perhatikan kalimat ini. Kesetiaannya Yesus Kristus menyatu dengan hidupnya. Katakan amin. Demikian saya dan saudara. Kita orang percaya, kesetiaan kita juga harus menyatu dengan hidup kita. Jangan kita di sini, setia di sini. No. Setia itu harus menyatu dengan kehidupan saya. Kesetiaan itu harus menyatu dengan kehidupan kita. Ya sama-sama dengan saya katakan, kesetiaan harus menyatu dengan kehidupan saya. Itu baru betul. Karena kalau kesetiaan terpisah dengan kehidupan saya, nanti di gereja baru pasang kesetiaan. Nanti dapat masalah, baru pasang kesetiaan. No, kesetiaan bukan ban serep. Tapi kesetiaan itu adalah saya. Ya sama-sama katakan, 1, 2, 3. Kesetiaan itu adalah saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus tetap berjalan maju dengan iman kita, dengan tetap menjaga kesetiaan. Meskipun tidak mudah dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikan kalimat ini. Sekali setia, tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di era pandemi ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Katakan amin. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Apapun tawaran di saat engkau terpuruk, engkau harus berani berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus tidak bisa diganti dengan uang. Yesus tidak bisa diganti dengan jabatan, dengan pangkat, apapun itu. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Papa Neta, bagaimana kalau dia berdoa? Orang jahat berdoa. Perhatikan baik-baik. Itu sama dia sedang berstrategi jahat di dalam hatinya. Dan kalau ada strategi jahat dalam hatinya, apakah Tuhan dengar doa dia? Tentu tidak. Ketika engkau berdoa, pastikan ketulusanmu ada, kejujuran hatimu ada, agar doamu sampai kepada Tuhan. Katakan amin. Bagaimana orang jahat mau berdoa, sedangkan di pikiran dia selalu bersiasat jahat, selalu memikirkan ini itu dan lain sebagainya. Sehingga, hai Bulinda, ya, sehingga dia yang dia doakan adalah bukan untuk kebenaran, tetapi yang dia doakan adalah untuk next kejahatan. Itu salah. Katakan itu bukan saya. Next slide. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, prinsip tentang kekristenan, perihal integritas agar kita bisa masuk pada komunitas yang bertumbuh, berbuah, kemudian saling memahami, saling mengerti, dan saling membantu tolong menolong. Prinsip yang kedua adalah right principle. Katakan 1, 2, 3. Right principle. Hidup dengan prinsip yang benar. Perbandingan aktif dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. So, pertumbuhan saya dan saudara harus ke arah Kristus. Katakan amin. Bukan ke arah kanan, bukan ke arah kiri, belakang dapat, tidak. Tapi arahnya harus Yesus Kristus. Katakan itu saya. Amin. Bilang kanan kiri, itu kamu. Haleluya. Kita harus bertumbuh ke arah yang benar. Right principle. Apa itu prinsip yang benar? Mari kita lihat. Next slide. Prinsip kekristenan, lembut tapi tegas. Lembut berbicara kasih, tegas berbicara kebenaran. Amin. Lemah lembut itu bukan lemah, tapi lemah lembut itu berbicara kasih dan kebenaran. Katakan amin. Orang yang lemah lembut, dia memiliki kasih, tapi di dalam kasih pasti ada kebenaran. Jangan lihat laki-laki itu perawakan tinggi, gede, berotot, terus dia tidak ada lemah lembut. Salah.
Karena lemah lembut bukan equalnya kuat dan lemah. Tapi lemah lembut equalnya adalah kasih dan kebenaran. Katakan amin. Ada kasih, ada kebenaran. Kita mengasihi anak kita. Kita sayang dia. Kita urus dia. Kita pelihara dia. Kasih jajan di sepatu, baju, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia berbuat salah, nggak boleh itu. Tegas kebenaran. Amin. Amin. Jangan hidup sebagai murid Kristus yang tidak punya prinsip yang benar. Apa itu prinsip yang tidak benar? Prinsip sendiri atau egosentris, berpusat pada dirinya. Semau gua hidupnya. Kaku hidupnya. Tahu kaku? Bagaikan kanebo. Tahu kanebo? Kalau lap mobil, ya Bu Linda ya. Tahu? Benar gak Pak? Coba kalau dia kering, bisa dibengkokin? Nggak bisa. Dia berdiri begitu, ya begitu. Bisa patah malahan, bisa sobek malahan. Hidup kita bukan bagaikan kanebo, tapi hidup kita adalah lembut tapi tegas. Prinsip egosentris itu jangan ada pada diri kita. Ya. Yang kedua adalah prinsip yang tidak benar, prinsip orang lain kompromi atau bunglon. Prinsip yang pelin-pelan, ikut-ikutan, akhirnya tidak setia. Bagaimana bisa membangun dalam komunitas yang benar? Komunitas yang membangun, komunitas yang memberkati, seperti tagline GBI FIFA. Nggak bisa. Amin. So, bagaimana itu prinsip yang benar? Next slide. Nah, jadilah orang Kristen yang hidup dengan prinsip yang benar, dimanapun kita pergi dan berada. Prinsip yang benar. Yang pertama adalah prinsip teosentris. Theo itu adalah Tuhan, sentris itu adalah pusat. Berarti apa? Berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ikuti kehendak Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Jangan ikuti maunya kita. Kita bertuhan, berarti seluruhnya harus maunya Tuhan. Katakan amin. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Betul? Perkaranya banyak orang Kristen hanya mengklaim kalimat awalnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, titik. Tapi pengharapannya dia taruh di togel. Pak Pendeta, saya tanya, kamu mengandalkan Tuhan? Oh iya Pak Pendeta. Oh, Yeremia 17 saya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, titik. Tapi pengharapannya dia taruh di judi online. Dia taruh di slot-slot. Kok Pak Pendeta tahu? Karena mengikuti berita. Mengandalkan Tuhan, yes I am. Tapi harapannya dia taruh di harta warisan. Sudah gak mau kerja, tinggal pikir-pikir, kapan Papa mati ya? Kapan Mama mati ya? Pikir-pikir warisan. Itu bukan prinsip kekristenan. Prinsip kekristenan adalah teosentris, berpusat kepada Allah, tetap setia. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. God is my deliverer. God provider. Tuhan yang akan mendeliver semua apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Apa kebutuhanmu hari-hari ini? Doakan kepada Tuhan. Karena Mazmur berkata, teriakan minta tolong kita. Didengarkan Tuhan dari surga yang kekal. Dan setiap kita teriak minta tolong, itu sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan menyenangkan telinganya mendengarkan teriakan minta tolong kita. Itu kata Mazmur. Jadi Tuhan tidak pernah menulikan telinga Tuhan, tapi sebaliknya dia selalu menyenangkan telinga mendengarkan teriakan minta tolong kita. Tuhan tidak tinggal diam melihat anak-anaknya menderita. Tuhan tidak pernah tidur. Oleh karena itu, miliki integritas dengan prinsip kekristenan, lembut tapi tegas. Engkau menghadap Tuhan penuh dengan kelembutan. Engkau terima berkat Tuhan, aplikasikan penuh dengan kebenaran. Amin. Inilah yang sebenarnya. Next slide Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga. Integritas murid Kristus. Dan kemudian kita berada dalam komunitas yang tepat, maka milikilah prinsip yang disebut dengan right relationship. Yuk baca bersama-sama 1, 2, 3. Right? Hidup dalam hubungan yang benar. Yes. Landasan berpijak dalam perbandingan Matius 5, 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu, saudara terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya Tuhan tidak butuh persembahanmu.
yang lebih dulu engkau bawa, tapi Tuhan butuh hatimu yang benar-benar terkoneksi dengan Dia. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada marah, tidak boleh ada sakit hati ketika engkau membawa persembahan kepada Tuhan. Pagi hari ini engkau bawa persembahan kepada Tuhan, ingat, beres dulu hatimu. Beres dulu hatimu, agar persembahanmu berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ketika engkau hari ini membawa persembahan, tapi engkau masih punya sakit hati, kecewa, dendam kepada siapapun, pastikan engkau berkata, Tuhan ampuni saya. Aku ampuni dia, sebut nama dia. Maka Tuhan berikan pengampunan. Baru engkau bawa persembahan dengan dahsyat luar biasa. Bukan nominal yang Tuhan lihat lagi. Tapi hatimu sudah beres, maka engkau akan beres. Haleluya. Next slide. Nah, saudara, kalau kita mau menjaga hubungan dan hidup dalam hubungan yang benar, pakailah ini. Integritas membuat orang Kristen berani membereskan konflik dengan segera. Jangan simpan-simpan konflik kita. Karena kenapa? Apabila kamu menjadi marah, jangan akan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4:26. Jadi jangan sampai matahari terbenam engkau masih menyimpan dendammu. Kenapa ayat ini berkata agar maksud secara implisit atau terkandung di dalamnya adalah segera bereskan. Segera bereskan. Hubungan sangat lepas. Tuhan percayakan untuk kita berkarya. Hubungan lebih penting daripada mempertahankan ego. Tidak ada keberhasilan dalam orang mempertahankan ego. Karena kenapa? Dia dorong kemauan dia, berantem terus selesai. Ya. Yang bermasalah selama ini, dan setelah itu hiduplah dalam hubungan yang baik, itu maksudnya. Perbaiki hidup dalam hubungan yang baik. Nah, supaya bisa membereskan, ini tagline yang luar biasa. Berani mengaku salah, berani minta maaf, dan segera lakukan pemberesan. Katakan amin. Mengaku salah, minta maaf bukan berarti engkau kalah. Salah. Tetapi mengaku caranya. Banyak orang Kristen kutip ayat ini, tapi tidak tahu maknanya apa. Oh, doa orang benar, besarlah kuasanya. Ini dipakai ketika kita membereskan permasalahan dengan sahabat kita, teman kita, siapapun itu. Setelah minta maaf, keretakan dibereskan, dua orang itu berdoa, kuasa mereka itu dahsyat luar biasa. Dan mereka kalau tumpang tangan bisa sembuh orang. Karena kenapa? Berlaku ayat ini pada kehidupan orang itu. Amin. Tetapi ada orang berkata disebut dengan the power of miracle, atau yang disebut dengan dunamos. Kisah 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Kuasa itu memakai kata dunamos, atau the power of miracle. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Tapi hatimu harus benar. Amin. Itu baru betul. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pertahankan ego. Ego-ego yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi saja. Tapi kita hidup bersosialisasi dengan keadaan sekeliling. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen dengan prinsip yang benar. Integritas yang benar. Memiliki kelemah lembutan, tapi kita juga tegas kalau sudah bicara kebenaran. Hari-hari ini Kristen sedang disorot. Tetapi saya mau katakan, apapun itu yang sedang terjadi, masalah, dia bisa yang mengatur masalah. Karena kenapa? Dia punya prinsip. High problem, I have big God. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Bukan masalahmu yang besar, tapi Tuhanmu yang besar. Orang yang berintegritas memiliki prinsip itu. Next slide. Saudara, kesimpulan firman Tuhan, saya mau katakan, menjadi pribadi murid Kristus yang berintegritas adalah suatu keharusan. Kita menjadi terangnya Tuhan, sebagaimana pembacaan kita di awal. Di dalam Yesus Kristus tidak ada kegelapan, yang ada hanyalah terang. Saya sudah jelaskan tadi, kata terang memakai kata pos dalam bahasa Yunani, kata bercahaya
Cahaya memakai kata lampu, yang artinya adalah terangmu bercahaya. Perbandingannya dalam Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya dan kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang, supaya mereka memuliakan Bapamu di surga. Mereka di sini bukan hanya apa? Surat terbuka Kristus, tidak ada yang ditutupi. Kalau kita menyadari kita adalah surat terbuka Kristus, maka milikilah murid Kristus. Betul? Apapun tawaran dalam kehidupanmu ini, tetaplah berkarakter Kristus. Milikilah integritas dan hiduplah sebagai murid Kristus yang setia, dengan terus mengaplikasikan dalam kehidupan setiap hari. 5 menit ini kita pergunakan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Ku hidup bagimu, hatiku tetap. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bisa dari kasih-Mu. Haleluya, glory Yesus. Mari kita terima kasih, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati jamahan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mau berkata, aku mau hidup dengan prinsip yang benar, hidup dalam integritas sebagai murid Kristus, untuk tetap eksis di dalam komunitas yang saling membangun, memahami, dan memberkati. Kalau masih ada dendam di dalam hatimu, kalau masih ada amarah, kekecewaan di dalam hatimu, atau persoalan yang belum beres, orang yang telah berdamai dengan dirinya, dia berdamai juga dengan Tuhan. Orang harus beres dengan dirinya sendiri agar dia bisa beres dengan yang lain. Kita tidak akan pernah berdamai, kita tidak akan pernah beres dengan orang lain kalau kita belum beres dengan diri kita. Kalau kita belum berkahitan hanya membuat kita susah, kanker hati. Dendam hanya membuat kita menjadi orang yang cemberut, bersungut. Tetapi justru orang yang pengampun, pemaaf, dialah orang yang mengucap syukur penuh dengan sukacita, selalu berdoa dan menjadi alat setia dan adil, mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Bukan hanya Tuhan ampuni, kita mendapat bonusnya, disucikan dari segala kejahatan kita. Pastikan hari ini engkau berdamai dengan dirimu. Ketika engkau berdamai dengan dirimu, engkau berdamai dengan Yesus, engkau bisa berdamai dengan orang lain. Dan ketika engkau bawa persembahan sesudah khotbah ini, engkau bawa dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Persembahanmu naik ke hadapan Tuhan, dan Tuhan gantikan berkat kepadamu.
Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang jamah setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan, diberikan pengampunan dalam nama Yesus. Setiap yang mengaku, maka Tuhan berikan pengampunan. Haleluya. Bisnis usahamu pasti Tuhan berkati dalam nama Yesus. Apapun yang kau kerjakan, yang kau lakukan bersama dengan Kristus, maka engkau akan cakap dalam segala hal. Bahkan perkara-perkara yang besar engkau bisa lakukan, karena Tuhan yang berikan kemampuan. Daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Kau berkati pastor senior kami, Bapak Pendeta Abraham Kondrat Supir. Berkati istri anak cucunya Tuhan, dalam nama Yesus, dimanapun beliau berada. Berkati seluruh GBI Viva, cabang-cabang yang ada, Tuhan berkati. Dan berkati Tuhan koordinator ibadah di tempat ini, Ibu Linda, bersama suami dan anak cucunya, diberkati Tuhan. Bahkan seluruh pelayan Tuhan, pekerja, pejabat di tempat ini, diberkati Tuhan. Yang melayani pagi hari ini, pemain musik, worship leader, singers, bahkan operator CD, penjemput tamu, semua sekolah minggu, diberkati Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Secara khusus, jemaat Tuhan yang datang beribadah pagi hari ini, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama